Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihad Elsami, mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses blow molding. Proses blow molding merupakan proses pembentukan pada plastik dengan cara meniupkan udara bertekanan ke dalam sebuah material plastik. Kemudian material plastik yang telah dipanaskan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah cetakan sehingga nantinya akan membentuk pola yang diinginkan. Sejarah dari blow molding berasal dari seni kuno yang pada awal tahun 1940 mulai diproduksi dalam bahan baku plastik atau resin yang murah. Seiring perkembangan zaman, proses blow molding mengalami banyak perkembangan di bagian sistem maupun desain alatnya. Blow molding dibuat dengan menggabungkan dua proses yaitu extrusion blow molding dan injection blow molding. Klasifikasi dari proses blow molding terbagi menjadi dua, yaitu extrusion blow molding dan injection blow molding. Selain itu juga dikenal sebagai blow film dan injection strength blow molding. Extrusion blow molding memiliki kesamaan dengan injection blow molding, di mana pada proses ini produk yang dihasilkan berupa material dengan bentuk yang panjang. Sedangkan injection blow molding merupakan proses pembentukan produk berbahan plastik dengan cara menginjeksikan terlebih dahulu biji plastik yang akan diproses menjadi bakalan plastik. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain efisiensi produksi yang tinggi, dapat meniupkan kerongga plastik dengan bentuk yang rumit, kualitas produk stabil, serta kemampuan beradaptasi yang luas. Kerugiannya yaitu harga perawatan relatif tinggi, struktur cetakan masih tergolong rumit, biaya produksi tinggi, serta siklus produksi yang panjang. Prinsip dari blow molding. Prinsip dari blow molding yaitu udara yang masuk ke dalam rongga, kemudian rongga akan berkembang dan terbentuk. Semakin angin yang dimasukkan ke dalam rongga akan semakin merenggang. Setelah angin masuk ke dalam sebuah rongga tersebut, kemudian diikat, terbentuklah produk yang ingin kita buat. Prinsip kerja di sini yaitu kompresor yang dimasukkan ke dalam sebuah plastik yang ingin dicetak, kemudian diikat, kemudian membentuk dan terjadilah proses pembentukan ini. Cara kerja dari proses blow molding yaitu peleburan resin, kemudian pembuatan parison dengan cara extrusion atau pembuatan perform dengan cara injection, peniupan atau pemompaan dengan udara bertekanan pada parison atau perform dengan diikuti proses pendinginan. Kemudian setelah itu pelepasan produk dari bagian cetakan atau mold, kemudian setelah itu pemangkasan dan produk siap digunakan. Contoh dari produk blow molding antara lain. Di sini ada botol kecap, botol saus, kemudian ada botol alkohol, kemudian ada botol minum, kemudian di sini botol pewangi pakaian dan Tupperware. Sejenak di sini akan kita lihat bagaimana proses blow molding bekerja. Our shops and supermarkets are filled with products that are packaged in plastic, produced using the blow molding technique. The plastic blow molding process is the most popular method used to produce hollow containers. Impact uses a variety of raw material during the blow molding process, depending on the container application and its expected performance. The raw material in granular form is fed via a hopper into the feed barrel, which is heated to help melt the granules and evenly disperse the colorant, called master batch. A molten tube of plastic, called a parison,
is extruded from the machine head and cut with a hot blade. It is then captured by a water-cooled mold, and a blowing nozzle is inserted into the parison. A blast of pressurized air is blown into the parison, forcing the hot plastic to take on the shape of the mold. This process is called blow molding. Once cooled and solidified inside the mold, the machine opens the mold and the brand new container is ejected. The container is transferred to a deflasher that removes the excess known as the tail. This excess is conveyed to the beginning of the process to be ground and reused. This is known as a closed loop system. Once the jars leave the machine, they are then conveyed to a trimmer, which removes the remaining excess, called the last head, which in turn is collected and added to the closed loop system. With the tail and last head removed, the plastic jar or container is now in its final form. Bottles are subjected to a leak test, whereby controlled airflow is released into the bottle. Should the bottle contain any leak-related defects, the pressurized air will escape and the bottle will be rejected. This bottle will then be introduced back into the closed loop system. The containers are now ready to be packaged and sent on to the manufacturers of the products who will fill the new container. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.